Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ibnu Nurul Huda dari kelas C dengan nomor pokok mahasiswa 2121911122. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Alifah, Ajril, dan saya sendiri Muhammad Ibnu, Muhammad Rafi, dan juga Rijal. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Hakikat Manusia dan Pendidikan. Di pemateri ada Alifah, Ajril, dan saya sendiri Ibnu, Rafi, dan juga Rijal. Kepada pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Novianti, NPM 212191112. Sini saya sebagai pemateri membacakan latar belakang dan teori hakikat manusia. Latar belakang, manusia adalah makhluk bertanya, mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu atas dorongan hasrat ingin tahunya. Manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Dalam rentang ruang dan waktu, manusia telah menjadi dirinya sendiri dan mengetahui dirinya sendiri. Hakikat manusia dipelajari melalui berbagai pendekatan ilmiah, filosofis, religi, dan melalui berbagai sudut pandang biologis, sosiologi. Dalam kehidupan yang real, manusia menunjukkan keragaman dalam berbagai hal, baik tampilan fisiknya, strata sosial, kebiasaannya, bahkan sebagaimana dikemukakan di atas. Pengetahuan tentang manusia pun bersifat ragam sesuai pendekatan dan sudut pandang. Dalam melakukan sudut pandangnya atau studinya, alasannya bukankah karena mereka semua adalah manusia, maka harus diakui kesamaannya sebagai manusia. Teori hakikat manusia. Menurut para ahli, Aristoteles memberikan definisi manusia sebagai binatang yang berakal sehat yang mampu mengeluarkan pendapatnya dan berbicara berdasarkan pikirannya. Manusia juga binatang yang berpolitik, zoom politician, dan binatang yang bersosial, social animal. Harold Titus menempatkan manusia sebagai organisme hewani yang mampu melajari dirinya sendiri dan mampu menginterpretasi terhadap bentuk-bentuk hidup serta dapat menyelidiki makna eksistensi insani. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajril Apriansyah, NPM 212191104, kelas C, kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi manusia. 1. Manusia sebagai makhluk individual atau individual being. 2. Manusia sebagai makhluk sosial atau social being. 3. Manusia sebagai makhluk moral atau susila atau moral being. Yang keempat, dimensi keberagaman. Berikut pemahaman para pemikir Islam tentang manusia. Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd menyatakan bahwa hakikat manusia itu terdiri dari dua komponen penting. Yang ke satu, komponen jasad, dan yang kedua, komponen jiwa. Ibnu Miskawi menambahkan satu unsur lagi di samping unsur jasad dan jiwa, yaitu unsur hayah atau unsur hidup. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ibnu Nurul Huda dari kelas C, NPM 212191122. Manusia digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, manusia sebagai makhluk biologis. Yang kedua, manusia sebagai makhluk psikis. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Teori hakikat pendidikan. Istilah hakikat bisa
diartikan sebagai karakteristik atau ciri khas dari sesuatu yang bisa membedakannya dari yang lain. Hakikat adalah hal terpenting dari sesuatu yang terdiri atas pengertian yang sifatnya abstrak. Abstrak berarti tidak konkret atau tidak dapat dihayati atau diamati dengan panca indera. Hakikat pendidikan misalnya dengan demikian bisa dimaknai sebagai karakteristik atau ciri khas dari pendidikan yang sifatnya abstrak yang bisa membedakannya dengan yang bukan pendidikan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Dikarsyan dengan NPM 2121911096. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pendekatan reduksionisme berdasarkan sudut pandang yang digunakan. Sudut pandang yang digunakan pentagogisme, filosofisme, religionisme, psikologisme, negativisme, sosiologisme. Selanjutnya ada hakikat manusia. Hakikat manusia merupakan objek studi salah satu cabang metafisika, yaitu antropologi atau filsafat antropologi. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia, berkenaan dengan prinsip adanya manusia. Aspek-aspek hakikat manusia meliputi asal-usulnya, struktur metafisiknya, karakteristik, dan makna eksistensinya di dunia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Atas dasar keimanan, hal ini jelas kita akui dan kita pahami. Dalam filsafat, hal ini didukung oleh argumen kosmologi, sedangkan secara faktual terbukti dengan adanya fenomena kemakhlukan yang dialami manusia. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah pendidikan untuk manusia dan dapat diperoleh selama manusia lahir hingga dewasa. Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Hubungan antara manusia dengan pendidikan kendati disadari pengetahuan itu penting. Bukankah tanpa pengetahuan manusia juga bisa hidup? Bagi manusia, kegiatan mengetahui merupakan kegiatan yang secara hakiki melekat pada cara beradanya sebagai manusia. Istilah dengan filsafat ilmu Knowing is mode of being. Pendidikan secara umum bertujuan membantu manusia menemukan akan hakikat kemanusiaannya. Maksudnya, pendidikan harus mampu mewujudkan manusia seutuhnya. Pendidikan berfungsi melakukan proses penyadaran manusia terhadap manusia lainnya, mengerti dan memahami realitas kehidupan yang ada di sekelilingnya. Dengan adanya pendidikan, diharapkan manusia mampu menyadari potensi yang ia miliki sebagai makhluk yang berpikir. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri atau rekan-rekan yang sudah menyampaikan materinya masing-masing. Mungkin sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Selebihnya mohon maaf. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga kita bisa bertemu
kembali di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.